Ada orang belajar tapi kemudian tidak jadi baik. Kenapa? Hadisnya jelas. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa bu'da. Orang yang banyak ngaji, belajarnya banyak, majelisnya ikut banyak, di mana-mana ikut kajian, tapi tidak ada perubahan perilaku. Allah menyatakan begini. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna lan kami jadikan minal ma'i dari air itu kulla syai'in. Ku jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Dalam konteks ini ilmu diumpamakan air. Sudah di bab kemarin juga disinggung. Ilmu agama, pengetahuan agama itu umpama air yang turun dari langit, menetes, turun, jatuh ke gunung-gunung. Lalu dia akan terus meresap, mengalir ke dataran yang lebih rendah, sampai ke celah-celah bukit-bukit dan terus sampai ke dasar. Nah, ilmu itu kayak begitu umpamanya. Orang kalau ngaji, iya ketika diceritakan yang dengar apa? Kuping. Tapi otaknya, yang sehat otaknya nih, pasti akan mikirin, ini bener gak sih Pak Ustadz ngomongnya? Ya gak? Atau kayaknya gak gitu dah. Ini kan reaksi dari otak, ya gak? Gue tahu. Nah ini otak bereaksi. Tiba-tiba yang benar masuk ke hati. Oh benar berarti. Nah itulah hidayah. Masuk sampai ke relung hati, ke paling dalam. Lalu orang yang sudah terbiasa dengan ilmu, terbiasa beramal dengan ilmu, caduk lah meninggalkan kewajiban. Cik bahasa Sunda nama. Pantang buat dia untuk maksiat semau-mau. Kenapa? Pasti mikir dulu. Pasti mikir dulu. Kalau dosa ini apa ya siksaan? Mikir dulu. Dia nggak tahu tuh, di kitabnya nggak tahu. Beli komik ada. Contoh-contoh ada kubur. Komik. Cerita bergambar ada kan? Gambar gunting gitu kan, ngeri nggak tuh? Dilihat, ini serem juga ya. Ada yang tusuk-tusuk macam-macam gitu. Nah itu. Lihatnya dari situ, takut ada sensornya. Nah, umpama Allah menyatakan dalam Quran begini, kami jadikan tumbuhan itu hidup subur karena disirami air. Umpama seperti itu, hati kita itu gersang. Pikiran kita kering, dangkal otaknya, akalnya dangkal, hatinya gelisah, kacau, balau, galau, segala macam ngeruak di sini nih. Tas ngaji, dapat hidayah. Ya Allah, selama ini berarti. Wah, merenung di depan sampai yang lewat tuh nggak kelihatan. Wah, ngapain? Ya Allah, Insya Allah. Ngapain? Iya, sedang tadabbur. Oh, tafakur, tapi jangan tiap hari. Jangan tadabbur, tafakur tiap hari. Kalau ngaji mah enggak tadabburin apa? Nah. Sekali-kali saya juga begitu. Ini pada pulang gitu kan, nanti kan sepi nih pulang, terus saya tuh di atas sendirian buka jendela, kadang-kadang duduk di atas ini apa namanya, sepandek ya, di atas sepandek duduk situ ngeliatin sana situ, mikirin apa coba, ingat semua apa yang dilakukan hari ini. Kadang tiduran di situ, HP dicas, tiduran telentang lihat sepandek. Udah lunas tapi ini mah udah bukan mikirin guanya, bukan, tapi kepikiran gitu ya. Insya Allah ada tempat yang kedap suara yang itu dinginnya luar biasa di dalam kubur. Aman, gak usah. Panas banget kan? Ada yang pernah tahu nggak alam kubur? Belum tahu. Katanya sih panas banget. Karena ya coba aja masuk ke liang lahat. Nah, tapi kok bisa dingin Pak? Nah itulah nikmat barzah. Kok bisa luas Pak? Nikmat barzah. Dapat nikmat barzah itu gimana caranya? Ya dari sekarang amalnya ditambah, diistiqomah. Yaitu yang Allah firmankan adalah mengumpamakan bahwa orang itu hatinya mati karena tidak ada siraman. Lalu diambil serap bahasa itu menjadi siraman rohani. Kalau siraman jasmani apa? Nasi, sayur, tempe disiramin, badannya gede, makan enak banyak, itu disiram tuh. Jadi nggak? Jadi tuh Pak Eko, ya kan? Berat badannya nambah, ya nggak? Terus seger kelihatannya, wah kekar gitu, kayak adanya Rai. Nah terus dia ikut bina rangka. Disirami jasmaninya, sehat gak badannya? Sehat. Anak kita kasih makan, kita kasih jajan, apa aja dia minta kasih. Supaya apa? Supaya dia tumbuh berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Di usia segini naik segini, dari balita, anak-anak, bayi nih
balita, anak-anak, remaja, dewasa. Lihat badannya anak saya, anak kita nih, masya Allah udah gede loh Tom. Gitu. Kita mikir sini, yang ngumpanin gua ini. Oh gitu. Dulu yang saya kasih makan tuh sekarang sudah segede gini nih syariatnya. Tapi jangan lupa Pak, hatinya harus hidup. Coba disirami. Gimana cara nyiraminnya? Dikenalin dulu abata saja hako. Habis itu kul a'udzu birabbil siramin. Kagak ngerti dia Pak, tapi masuk ke dalam hati. Ya, nah itu. Jasmani dan rohani harus sehat. Sama semuanya pasangan yang kita minta jasmani dan rohaninya sehat, hidup akalnya, hidup badannya, tumbuh kembang badannya sehat, tapi hatinya juga harus sehat. Kenapa harus menjaga kesehatan hati? Jangan lupa virus-virus penyakit hati lebih parah daripada virus corona. Hasud itu nggak bisa dioperasi. Iri, dengki, sombong itu nggak ada dokter spesialis pereda sombong, nggak ada. Supaya sombongnya turun gimana Pak? Itu ada dokternya sebelah sana. Dokternya petang-tang, dokternya aja sombong. Berarti dia lebih parah. Aku tuh dokter. Luar biasa. Wa qala ta'ala au man kana mayitan fahyainahu. Lalu yang kemudian, mangkana jika ada orang yang mati, maksudnya hatinya mati, fahyainahu. Kata Allah gampang, nanti aku yang akan menghidupkan hatinya. Persoalannya ada kemauan enggak? Nanti Allah yang menghidupkan hati yang mati. Seperti juga bumi yang mati, disirami hujan, itu ditumbuhkan sama Allah. Orang yang hatinya mati gersang, ada enggak kemauan hidup? Ada, caranya cari jalan-jalannya. Orang thariqah dibilang suluk, santri dibilang ngaji, kira-kira gitu. Orang ahli hikmah dibilang tadabbur, tafakur, itu lagi nyari jalan supaya apa? Supaya tumbuh jiwanya. Terus tumbuh. Terserah mau tumbuh ke samping mau ke atas, pokoknya tumbuh. Dah sampai di situ. Aikana mayitan bil kufri fahyainahu bil Islam. Maksudnya orang yang mati hatinya dengan kekafiran. Salah satu kekafiran itu amalannya orang kafir namanya kufur. Hati supaya syukur jangan kufur, sirami. Hidup dengan Islam maksudnya penuh ketenangan, kedamaian, penuh kepasrahan. Kalau sudah pasrah orang, jangan salah ke orang tadi. Pasrahnya ke Allah, sama Allah pasti diaru-aruin. Kagak mungkin kagak digeroh.